Di wilayah Donbas di Ukraina, sepasang suami istri nampak begitu bahagia menjalani hidup di rumah sederhana mereka. Tidak seperti kebanyakan orang yang hidup di pemukiman penduduk, pasangan suami istri bernama Mykola dan Nastia ini justru lebih memilih untuk hidup bebas, dengan membangun rumah mereka di padang rumput yang sangat jauh dari warga lainnya. Kehidupan itulah yang membuat mereka sempat didatangi oleh jurnalis TV yang ingin mengetahui kehidupan Mykola. Pasalnya, mereka yang sebelumnya sempat tinggal di daerah aman malah lebih memilih ke ladang luas dan berada di wilayah Donbas yang sangat sepi. Bahkan di wilayah itu seperti belum pernah terjamah oleh kehidupan sebelumnya. Tidak hanya itu, hal menarik lainnya dari Mykola adalah karena ia diketahui sebagai pengajar di salah satu sekolah dengan menyandang 3 gelar sekaligus, yaitu matematikawan, fisikawan, dan ekologi. Namun, dengan tingginya bekal ilmu yang ia miliki, Mykola justru mengambil langkah radikal dengan memilih tinggal menyendiri bersama istri di tempat itu. Bahkan, ia tanpa ragu mengatakan jika kelak ia dan istrinya akan membesarkan anak-anak mereka di tempat itu. Tidak seperti biasanya, Mykola yang sedang bersepeda menuju ke sekolah tempatnya mengajar, sempat berpapasan dengan 2 tentara Rusia yang tak begitu jauh dari tempat tinggalnya. Meski sempat diliputi dengan rasa penasaran, ia tetap melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke sekolah. Namun lagi dan lagi pemandangan sekolah nampak jauh berbeda dari hari-hari biasanya. Karena saat ini tak ada keramaian siswa atau aktivitas pembelajaran di sana. Sekolah begitu sepi, dan hanya menyisakan sejumlah pegawai saja yang berjaga. Perasaan Mykola pun dibuat tak karuan setelah ia mendapati berita di TV yang menyebutkan jika militer Rusia berhasil masuk ke area perbatasan Ukraina, termasuk menguasai sejumlah wilayah di tempat itu, tak terkecuali dengan Donbas. Rasa khawatir dengan kondisi istrinya yang sedang sendiri di rumah, ditambah lagi dengan perjumpaannya dengan 2 tentara Rusia sebelumnya, Mykola akhirnya memutuskan untuk bergegas pulang demi memastikan kondisi Nastia. Perasaan Mykola pun kini semakin kacau. Pasalnya 2 tentara Rusia yang sempat ia lihat tadi sekarang malah sudah tidak berada di lokasi tersebut. Ditambah lagi dengan jejak ban mobil tentara itu yang mengarah ke dekat rumahnya. Sontak ia mengayuh laju sepedanya dengan lebih cepat. Dan benar saja, kedua tentara Rusia itu kini malah telah berada di rumah Mykola. Seperti tidak memiliki belas kasihan, tentara Rusia itu bahkan tega menghabisi Nastia dan membakar habis rumah pasangan itu. Keesokan harinya, Mykola yang masih terlelap dalam pelukan mendiang istrinya, tiba-tiba kedatangan kedua tentara Ukraina yang kebetulan tengah melintas di sana. Tanpa banyak berkata-kata, kedua tentara itu lalu membantu Mykola menguburkan jasad Nastia dan membawa pria malang itu ke tempat yang lebih aman. Di markas pertahanan Ukraina, kedua tentara yang telah menyelamatkan Mykola malah dimarahi oleh atasan mereka. Hal itu dilakukannya karena mengira jika pria malang itu adalah mata-mata dari Rusia. Menariknya, Mykola yang masih dibalut dengan dendam besar atas kematian istrinya malah berusaha meraih senjata yang ada di tempat tersebut. Sontak hal itu menarik perhatian dari komandan di camp tersebut. Namun secara mengejutkan, Mykola malah memberikan alasan yang justru membuat sang komandan begitu tertarik kepadanya, di mana ia bersumpah akan mengusir para militan Rusia dari tanah kelahirannya. Mendengar motif yang dimiliki Mykola, komandan itu pun lantas mengikutkan pria malang itu ke program wajib militer. Dalam program wajib militer, Mykola bersama dengan calon militer lainnya menjalani serangkaian latihan berat, mulai dari latihan fisik, bela diri, hingga menggunakan senjata menjadi rutinitas yang tak luput dari keseharian mereka. Sejak mengikuti wajib militer itulah, Mykola akhirnya mendapatkan kode nama baru sebagai Dead Raven. Dan Mykola sekarang kita sebut saja dengan nama barunya, yaitu Raven. Nah, tak berhenti sampai di situ,
Repen yang mengetahui adanya pelatihan sniper lantas mengajukan dirinya untuk menjadi bagian dari tim tersebut. Dia begitu yakin, dengan segala kemampuan yang dimilikinya, Repen bisa menjadi seorang sniper yang sangat mematikan. Meski pada awalnya Repen sempat ditertawakan oleh rekan-rekan lainnya, namun secara mengejutkan, Repen malah mampu menunjukkan skill dasar penggunaan senjata yang memukau semua pasang mata di tempat itu. Alhasil, ia pun kini mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan sniper atau si penembak jitu itu. Di camp penembak jitu, Repen tidak hanya dipompa dengan latihan fisik saja, tetapi mulai mempelajari cara penggunaan sniper termasuk dengan perhitungan yang tepat dalam menembak semua targetnya. Meski ia dibuat kecewa karena tak mendapat jatah SPD seperti rekan lainnya. Namun, berkat basic pengetahuannya tentang matematika dan fisika itulah Repen mampu membuktikan kemampuannya. Bahkan, ia menjadi satu-satunya lulusan terbaik dalam pelatihan tersebut. Dalam tugas pertamanya, Repen yang memimpin rekan-rekan sniper lainnya kini harus mengamankan pos pemeriksaan yang telah dikuasai oleh militan Rusia. Tak butuh waktu lama bagi mereka, sejumlah tentara yang ada di tempat itu pun bisa dengan mudah ditumbangkan oleh kelompok Repen. Di sisi lain, dua penembak jitu lainnya yang sekaligus rekan seangkatan Repen diketahui tengah bertugas mengamankan lokasi lainnya. Namun, malang bagi mereka berdua. Sniper Rusia yang telah lebih dulu berjaga di tempat tersebut berhasil mendeteksi kedatangan sniper Ukraina itu. Alhasil, militan Rusia yang dibekali dengan senjata canggih itu pun bisa dengan mudah menumbangkan salah satu sniper Ukraina. Sontak kejadian itu langsung menggegerkan para tentara Ukraina, tak terkecuali dengan Repen, yang menyadari adanya sosok sniper mematikan di dalam militan Rusia. Di hari yang berbeda, Repen kembali bertugas untuk menyingkirkan para tentara Rusia yang kerap melintas di salah satu perbatasan. Namun, berbeda dengan aksi sebelumnya, Repen kini justru merasa bersalah ketika harus mengeksekusi tugas tersebut. Karena salah satu dari rombongan tentara Rusia itu ternyata adalah mantan muridnya sendiri yang bernama Ivan. Dengan sebuah tembakan, Repen yang awalnya ragu untuk melakukannya akhirnya berhasil memicu sejumlah ledakan dari bom yang telah mereka pasang sebelumnya. Alhasil, ia dan rekan setimnya pun kembali sukses dalam tugas itu. Keberhasilan Repen dalam menjalankan tugasnya nampak telah menarik perhatian dari sang letnan. Mereka bahkan terlihat sangat akrab ketika menceritakan tentang latar belakang keluarganya masing-masing. Keesokan harinya, tugas pengintaian harus dilakukan dengan Repen dan sang letnan. Namun tanpa diduga, salah satu dari tentara Rusia yang ada di depannya adalah sosok yang pernah merenggut nyawa Nastia. Repen yang selama ini selalu menunggu momen tersebut jelas tak tahan untuk membalaskan dendam yang menimpa istrinya itu. Meski ia sempat diingatkan sang letnan untuk tidak mengambil tindakan sendiri dan tetap menjalankan tugas utamanya, yang hanya melakukan pengintaian. Ternyata Repen malah nekat melesatkan tembakan yang tepat mengenai leher dari tentara Rusia itu. Meski berhasil menghabisi sosok pembunuh istrinya, namun kini Repen harus terlibat dalam baku tembak di bawah intervensi militan Rusia. Dan malang bagi sang letnan, ia yang baru saja menyadari adanya sniper Rusia yang berada sangat jauh darinya malah harus terkena tembakan telak yang seketika langsung merenggut nyawanya. Dengan sekuat tenaga, Repen kemudian membawa jasad sang letnan untuk dibawa kembali ke markas mereka. Atas kejadian tersebut, Repen tak hanya mendapatkan peringatan dari petinggi militer Ukraina,
tetapi juga menanggung dendam yang semakin besar kepada militan Rusia, terutama pada sosok sniper yang telah menewaskan rekan-rekan serta sang letnan. Setelah beberapa hari dibebas tugaskan, Repen akhirnya kembali mendapat tugas untuk mengamankan salah satu bangunan tua yang dilaporkan telah dikuasai oleh militan Rusia. Meski ia bertugas sendiri dan cukup lama memantau pergerakan di tempat itu, Repen akhirnya berhasil melumpuhkan 2 sniper Rusia, walaupun ia sendiri sempat mendapat luka tembak di lengannya. Comeback-nya Repen dalam tugas tersebut telah mengantarkannya pada misi baru yang diyakini bakal lebih sulit dari misi-misi sebelumnya. Karena ternyata ia akan dihadapkan dengan tugas pembebasan pabrik kimia yang diketahui telah direbut oleh Rusia. Tidak hanya itu, tugas kali ini juga bisa lebih berat dari sebelumnya. Pasalnya, di tempat tersebut diyakini telah ada sniper mematikan Rusia bernama Kode Seri, yang juga menjadi eksekutor dalam terbunuhnya 5 sniper Rusia termasuk dengan mendiang sang letnan. Menyadari adanya sosok sniper pembunuh rekan-rekannya, Repen yang penuh dendam terlihat sangat tak sabar menantikan tugas tersebut. Meski begitu, tampaknya tugas kali ini dipastikan tidak akan mudah seperti tugas mereka sebelumnya. Bukan hanya sejumlah sniper Rusia yang berjaga di tempat itu, tetapi juga terdapat tempat penyimpanan klorin bertekanan tinggi di pabrik kimia itu, yang bisa saja seketika meledak yang dapat membahayakan lingkungan di sana. Di pabrik kimia, sejumlah sniper Ukraina nampak telah bersiap untuk menghabisi militan yang menjaga pabrik tersebut. Tak seperti misi pada biasanya, kali ini Repen tidak ditugaskan untuk memegang kendali senapan jarak jauhnya, melainkan ia malah diberi tugas untuk menyelinap masuk seorang diri ke dalam pabrik tersebut, dan hanya dibekali dengan pistol kedap suara. Secara tak terduga, ia yang bertemu dengan 2 tentara jaga Rusia malah mendapati salah satunya yang ternyata adalah pembunuh dari Nastia. Tanpa berpikir lama, Repen yang telah lama menantikan momen tersebut dengan cepat langsung mengeksekusi kedua tentara Rusia itu. Momen menegangkan juga sempat dialami oleh Repen. Ia yang mengetahui Seri sedang mengecek tentara lainnya langsung bersembunyi tepat di atas lokasi senapan Seri berada. Menariknya, tepat ketika sniper ulung Rusia itu baru saja kembali ke posisinya, saat itu juga Repen muncul dan langsung menghabisi sniper tersebut. Ia juga dengan cerdik mengeksekusi 1 sniper Rusia lainnya dengan memberinya granat lempar. Tak berhenti sampai di situ. Repen yang mengetahui akan datangnya rombongan militan Rusia lainnya dengan cepat mengoperasikan senapan jarak jauh milik sniper Rusia itu dalam aksi gilanya kali ini. Tak butuh waktu lama, rombongan militan Rusia itu bisa dengan mudah diratain oleh Repen dan rekan-rekan sniper lainnya. Ketika telah melalui hari beratnya, Repen lalu meninggalkan pabrik kimia itu dan menuju ke lokasi puing-puing rumah lamanya. Di tempat itu juga, Repen kembali mengenang masa-masa bahagia ketika ia masih hidup bersama dengan Nastia, termasuk mengunjungi lokasi makam dari mendiang istrinya itu. Di akhir film terlihat Repen kembali menjalankan tugasnya sebagai sniper andalan dari Ukraina. Ia nampak begitu bersyukur karena masih bisa bertahan hidup dan terus melanjutkan perjuangannya dalam mengusir militan Rusia dari tanah kelahirannya. Dan film pun selesai.
Oke bos, sampai di sini dulu untuk konten kali ini. Jangan sungkan-sungkan untuk main-main ke channel kami. Jangan lupa juga untuk terus support channel kami dengan cara like, share, dan subscribe. Karena support dan dukungan dari kalian adalah motivasi dan semangat bagi kami. Dan agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari kami. Terima kasih dan wassalam.